Kita di sini ada pembicara yang sangat luar biasa ya, yang sudah sangat rutin berbicara mengenai hipertensi ya, karena beliau adalah senior saya di Pokja Hipertensi dan sudah sangat sering menjadi pembicara secara nasional maupun lokal di Bali. Saya perkenalkan, beliau adalah Dr. Ana Agung Ayu Adelia Yasmin, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Beliau nanti akan menjelaskan mengenai peran HBPM dalam diagnosa dini dan tata laksana hipertensi. Beliau adalah staf di RSUP Sanglah Denpasar dan sebagai ketua divisi prevensi rehabilitasi ya, Rumah Sakit Sanglah Denpasar. Jadi dan beliau baru menyelesaikan value di Jakarta di harapan kita prevensi dan rehabilitasi. Nah, mungkin tidak banyak lagi yang saya sampaikan karena beliau mungkin sudah dikenal ya oleh para peserta semuanya. Jadi pada pagi menjelang siang ini kita akan berbicara mengenai peran HBPM, dan ini kita harapkan sekali peran dari teman-teman sekalian yang di Paskes primer ya, tentunya layanan primer, karena teman-temanlah yang nantinya akan lebih sering menemukan pasien-pasien hipertensi. Karena kita ketahui bahwa kejadian hipertensi ini kalau kita lihat Riskesdas 2018 dari tahun 2007, 2013 sampai 2018 itu terus mengalami peningkatan pada usia 18 tahun ke atas ya, yang diukur dengan pengukuran tekanan darah. Itu prevalensi hipertensinya terus mengalami peningkatan, dan tentunya pasien-pasien hipertensi yang kita temukan kadang-kadang lebih sering pada saat mereka sudah mengalami komplikasi, ya, baik itu serangan jantung, gagal ginjal, atau stroke, mungkin akan sering kita temukan karena deteksi dini kita mungkin yang harus kita perlu evaluasi. Nah, inilah peran teman-teman di Paskes primer, di mana kita sekarang sharing ilmu, berbagi pengetahuan, bagaimana peran daripada home blood pressure monitor, di mana ini mungkin buat pasien-pasien sendiri yang bisa melakukannya sendiri, sehingga bisa lebih awal dalam mendeteksi adanya hipertensi, baik itu yang hipertensi tipe jas putih ataupun hipertensi tersembunyi atau masking hipertensi, yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Adelia Yasmin ya. Kepada peserta saya ucapkan selamat untuk mengikuti webinar. Ini sudah hampir 62 peserta. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di kolom chat, atau bisa raise hand Dr. Adelia, kira-kira kalau di dalam perjalanan diskusinya. Oke, Dr. Adelia mengizinkan ya raise hand. Kalau tidak ada, ya mungkin nanti di kolom chat kita akan berdiskusi setelah acara atau paparan dari Dr. Adelia selesai. Mungkin itu sedikit dari saya. Saya persilahkan Dr. Adelia dan sekaligus untuk memulai acara webinar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Parwato, moderator, atas introduksinya. Terima kasih kepada Ketua PRK Bali, Dr. Junior, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin saya langsung share screen. Apakah slide saya sudah terlihat? Mohon izin. Sudah terlihat, Dokter. Baik, terima kasih. Om Swastiastu, selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta webinar yang telah menyempatkan waktunya ya di hari libur ini untuk kita sharing bersama-sama mengenai hipertensi. Jadi seperti yang dikatakan oleh Dr. Junior dan Dr. Parwate, webinar ini terselenggara dalam rangka Hari Hipertensi Sedunia yang jatuh pada tanggal 17 Mei. Jadi kenapa hipertensi ini adalah topik yang sangat penting dan tidak bosan-bosannya kita bicarakan dalam berbagai kesempatan? Karena seperti yang kita ketahui, jadi prevalensi hipertensi itu terus mengalami peningkatan ya, dan itu disebabkan oleh berbagai hal, dari karena penuaan populasi global, dari karena tingginya angka adaptasi terhadap gaya hidup yang kurang sehat sehingga meningkatkan onset adanya hipertensi pada usia yang lebih muda, atau karena peningkatan deteksi dan tata cara diagnostik sehingga pasien-pasien hipertensi yang baru-baru itu jadi terjaring karena seperti yang kita ketahui saudara sekalian,
hipertensi itu sendiri adalah suatu fenomena gunung es ya. Jadinya mungkin berapa prevalensi yang kita dapatkan, prevalensi yang sebenarnya itu mungkin lebih besar. Pasien-pasien pada fase-fase awal tidak tahu kalau dirinya itu menderita hipertensi. Karena tidak tahu, jadi tidak diobati. Oleh karena itu, hingga saat ini hipertensi masih merupakan kontributor terbesar dari morbiditas dan mortalitas yang disebabkan oleh penyakit kardiovaskular. Oleh karena itu, izinkan saya pada pagi hari ini membawakan suatu topik mengenai optimalisasi pengukuran tekanan darah untuk diagnostik dan terapi hipertensi dengan fokus pada peranan home blood pressure monitoring atau pengukuran tekanan darah di rumah. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin membawakan suatu kasus pasien yang mungkin teman sejawat sering temui pada praktek sehari-hari. Sebut saja namanya Mas Al ya, kalau teman-teman sulit memvisualisasikan ya kurang lebih seperti inilah muka pasiennya. Jadi beliau adalah pasien berusia 40 tahun datang ke tempat praktek saudara untuk melakukan medical check up. Jadi pasien ini sebelumnya ya sehat-sehat aja, nggak ada keluhan apa-apa, nggak ada riwayat apa-apa, tetapi secara accidentally, secara tidak sengaja kok teman-teman mendapatkan tekanan darahnya 140/90 mm merkuri. Waktu teman-teman menanyakan, Pak ada riwayat penyakit apa sebelumnya? Pasien itu mengatakan, oh tidak ada. Saya nggak pernah tensi tinggi, saya nggak pernah penyakit jantung, nggak pernah kencing manis, nggak pernah penyakit ginjal, nggak pernah sakit apa-apa sebelumnya, paling batuk pilek aja. Tapi tumben ini tekanan darah tinggi. Nah, pertanyaannya, apa yang selanjutnya Anda sarankan untuk dikerjakan pada pasien ini? A. Apakah Anda akan memulai S inhibitor dosis rendah, misalnya yang mungkin ada di vaskes primer, oh kasih kaptopril lah, kaptopril 3x12,5. Atau Anda akan B, menyarankan pasien untuk modifikasi lifestyle. Mas Al itu harus olahraga yang banyak, terus harus turunkan berat badan, stop merokok, kurangi alkohol, kurangi garam, dan lain sebagainya. Atau Anda akan menyarankan Mas Al ini untuk menjalankan pemeriksaan HBPM atau Home Blood Pressure Monitoring. Atau Anda akan terpana gitu karena Mas Al itu keren banget jadinya, aduh kayaknya Mas Al ini tampak sehat deh. Lagian sebelumnya nggak ada riwayat penyakit apa-apa. Ya nggak apa-apa deh Mas Al, kayaknya ini bukan hipertensi deh. Karena nggak ada riwayat sebelumnya. Mungkin Mas Al grogi ngelihat saya atau dokternya yang grogi ngelihat Mas Alnya. Jadinya Mas Al pulang aja deh, foto bareng dulu, nggak ada apa-apa. Apa yang teman sejawat akan sarankan? Panitia bisa tolong dimunculkan polling saya? Silahkan, ya. Silahkan teman sejawat bisa memilih pada polling yang telah tersedia. Saya kasih waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah ada yang respon? Bisa tolong ditampilkan panitia? Respon dari peserta? Baik, ternyata 72% dari peserta pada pagi hari ini menyarankan Mas Al. Mohon maaf, ya oke. Jadi 72% dari peserta menyarankan Mas Al ini untuk menjalani pemeriksaan HBPM. Oke. Awal yang bagus ya, mungkin karena sudah melihat judul saya, oh fokus HBPM, jadi ini kayaknya jawabannya HBPM. Oke, baik. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Mohon maaf, kok macet slide saya? Sebentar. Nah, teman sejawat sekalian, apakah teman sejawat sekalian pernah menyarankan pasien yang Anda temui di praktek sehari-hari untuk menjalani tindakan HBPM atau ABPM? Pernah atau tidak? A, pernah. B, belum pernah. C, saya belum familiar terhadap prosedur itu. Jadi ya otomatis tidak pernah gitu. Tolong panitia dimunculkan polling saya. Baik, silahkan teman-teman memilih.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bisa dimunculkan hasilnya. Nah, ternyata 50% sudah pernah ya merekomendasikan pemeriksaan HBPM atau ABPM. Saya rasa ini sangat baik ya. Tetapi juga ada 50% sisanya yang belum pernah menyarankan tindakan ini dan juga ada yang masih belum familiar. Apa sih sebenarnya itu HBPM? Apa sih sebenarnya itu ABPM? Kayak gimana sih prosedurnya, indikasinya gimana? Dan tersedianya di mana aja, bagaimana KIE pasiennya. Nah, itu akan kita kupas tuntas pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya sejawat sekalian. Lanjut lagi. Maaf, macet-macetan slide saya. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ada yang belum familiar, tidak apa-apa ya. Karena seperti kata pepatah, do not know, then do not love. Artinya tidak kenal maka tidak sayang gitu. Karena masih tidak kenal apa sih itu ABPM, apa sih itu HBPM, jadinya kan belum merekomendasikan ya untuk ke pasien-pasien kita. Padahal ini sebenarnya adalah suatu pemeriksaan yang sangat penting yang dapat kita gunakan baik untuk tujuan diagnostik maupun monitoring atau evaluasi keberhasilan pengobatan pada pasien-pasien yang kita rawat dengan hipertensi. Berikut ini akan saya materi webinar hari ini akan saya fokuskan pada cara untuk diagnostik ya, terutama dengan pengukuran out of office blood pressure measurement yang kita fokuskan pada HBPM. Baik, sebagai pendahuluan, saat ini hipertensi tidak kita pungkiri adalah faktor risiko yang dapat dimodifikasi, faktor risiko utama untuk morbiditas dan mortalitas dari kardiovaskular. Jadi juga kalau misalnya yang ngetren sekarang itu yaitu COVID-19 ya, juga resiko yang utama yang morbiditas dan mortalitas. Nah, seperti yang kita ketahui sebenarnya mendiagnosis hipertensi itu gampang-gampang susah. Kenapa gampang? Karena diagnosis dari hipertensi sebenarnya dapat ditegakkan dengan mudah dengan mengukur tekanan darah. Tetapi permasalahannya, bukan kadang-kadang ya, seringkali metode pengukuran tekanan darah yang kita lakukan itu kurang adekuat. Sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan suatu overdiagnosis. Jadi pasien yang sebenarnya tidak hipertensi, kita diagnosis hipertensi, yang berakibat ke kita menterapi pasien yang salah. Gitu, pasien yang mestinya nggak perlu obat, kita kasih obat, kita treatment sebagai hipertensi, itu overdiagnosis. Bisa juga underdiagnosis, pasien yang mestinya hipertensi, tidak kita diagnosis hipertensi. Jadi pasien yang sebenarnya perlu obat, tidak dapat obat, jadi kita istilahnya gagal gitu dalam tanda kutip melindungi pasien ini dari suatu faktor risiko utama penyakit kardiovaskular gitu. Oleh karena itu, teman sejawat sekalian, akurasi dalam pengukuran tekanan darah itu merupakan bagian yang sangat integral dan mandatory bagi step untuk pengobatan dan tata laksana hipertensi. Apa sih sebenarnya metode pengukuran tekanan darah yang paling akurat? Apakah itu OBPM atau Office Blood Pressure Measurement? Apakah itu HBPM atau Home Blood Pressure Monitoring atau ABPM, Ambulatory Blood Pressure Monitoring? Nah, sebenarnya setiap pemeriksaan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita dapat memilih salah satu atau kombinasi dari pemeriksaan ini untuk dapat menegakkan hipertensi dengan baik. Nah, saudara sekalian, ini adalah definisi dari hipertensi berdasarkan kriteria dari International Society of Hypertension yang dikeluarkan dalam guideline tahun 2020. PERHI sendiri atau Perkumpulan Hipertensi Indonesia atau INASH pada konsensusnya yang dibuat pada tahun 2021 kembali mengadaptasi
guideline dari PERHI ini, dari ISH ini, seperti itu. Jadi hipertensi itu sendiri adalah tekanan darah lebih atau sama dengan 140/90 mm merkuri ya, tetapi itu adalah pengukuran tekanan darah di office atau di klinik saudara masing-masing. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini ya, cut off tekanan darah untuk hipertensi antara pengukuran tekanan darah di klinik, pengukuran tekanan darah ambulatori atau ABPM, dan pengukuran tekanan darah di rumah atau HBPM itu sedikit berbeda. Jadi kalau misalnya yang HBPM dia lebih rendah ya. Jadi rata pengukuran tekanan darah lebih atau sama dengan 135 dan tekanan darah diastolik lebih atau sama dengan 85. Ini adalah cut off dari hipertensi dengan menggunakan alat HBPM. Sedangkan pada ABPM cut off hipertensi lebih rendah lagi, yaitu rata tekanan darah pada 24 jam adalah lebih atau sama dengan 130 dan diastoliknya lebih atau sama dengan 80. Kalau misalnya yang daytime atau pada saat pasiennya bangun ini mirip seperti HBPM, yaitu lebih atau sama dengan 135/85, sedangkan pada saat pasien tidur lebih atau sama dengan 120/70. Nah, kenapa sih kok beda-beda banget ya? Mungkin kalau teman-teman familiarnya sama yang paling atas ya. Jadi definisi hipertensi adalah lebih atau sama dengan 140/90. Nah, kenapa bisa beda-beda? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, pengukuran tekanan darah seperti yang saya katakan tadi, itu secara umum ada 3 macam, yaitu pengukuran tekanan darah di klinik atau yang selanjutnya akan kita sebut dengan OBPM atau Office Blood Pressure Measurement, pengukuran tekanan darah di rumah atau yang selanjutnya kita sebut dengan HBPM atau Home Blood Pressure Monitoring, dan pengukuran tekanan darah ambulatori atau ambulatory blood pressure monitoring yang kita akan sebut selanjutnya dengan ABPM. Jadi kalau pengukuran tekanan darah di klinik atau OBPM, jadi itu adalah pengukuran tekanan darah yang paling sering kita lakukan. Gitu. Dan pada saat ini diagnosis dan tata laksana hipertensi itu terutama di negara kita ya, ini masih sebagian besar berdasarkan dari pengukuran tekanan darah di klinik gitu, karena itu yang biasanya paling sering kita lakukan. Dan juga pengukuran penentuan dari klasifikasi tekanan darah grading hipertensi, misalnya hipertensi stage 1, stage 2 itu berdasarkan biasanya dari pengukuran tekanan darah di klinik. Dan juga studi-studi yang dilakukan mengenai tekanan darah atau mengenai hipertensi itu sebagian besar ya berpegangan pada hasil ini, tekanan darah di klinik. Jadi memang pengukuran tekanan darah di klinik itu nggak bisa kita lepaskan ya, walaupun sekarang kita sudah tahu ada yang out of office seperti HBPM atau ABPM, tetapi pengukuran tekanan darah di klinik itu masih sangat penting untuk dilakukan. Akan tetapi, saudara sekalian, kita masih harus mengetahui bahwa pengukuran tekanan darah di klinik itu tidak lepas dari yang namanya efek jas putih atau white coat effect. Oleh karena itu, kita seringkali menemukan pasien-pasien kalau misalnya kita ukur tekanan darahnya di klinik, diukur oleh tenaga medis, akan memberikan hasil tekanan darah yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan pasien-pasien mengukur tekanan darahnya di luar klinik. Ya karena efek jas putih itu, efek kecemasan yang dirasakan oleh pasien kalau melihat tenaga medis yang pakai baju putih-putih gitu, pakai jas putih, jadinya itu mengakibatkan tekanan darahnya jadi lebih tinggi. Walaupun kita sudah melakukan pengukuran tekanan darah yang paling standar, yang paling bagus lah gitu. Tapi kalau pengukurannya di klinik, kita masih belum bisa mengurangi efek jas putih itu sampai 100%. Oleh karena itu, pada cukup banyak populasi pasien itu kita memerlukan sebenarnya konfirmasi dengan pengukuran tekanan darah di luar klinik untuk diagnosis dengan lebih baik.
supaya seperti tadi, tidak overdiagnosis, tidak juga underdiagnosis. Jadi kita harus memastikan, teman sejawat sekalian, kita itu memberikan terapi hipertensi benar-benar pada pasien yang tepat. Oke. Nah, ini adalah cara pengukuran tekanan darah di klinik yang direkomendasikan oleh International Society of Hypertension. Tetapi ya seperti yang kita ketahui pada prakteknya di tempat kita mungkin agak sulit ya untuk mencapai kondisi ideal seperti ini. Tapi sebisa mungkin ya teman-teman ya, terutama ini untuk tujuan diagnostik. Untuk tujuan diagnostik pada pasien-pasien yang belum pernah terdiagnosis hipertensi sebelumnya, kalau bisa lakukanlah pemeriksaan tekanan darah di klinik yang standar seperti ini. Jadi kalau misalnya pasiennya pada posisi duduk, pasien duduk bersandar dengan punggungnya tersupport, kemudian kakinya menapak di tanah dan di lantai dan tidak menyilang. Kemudian selama mengukur tekanan darah nggak boleh ngobrol-ngobrol. Kemudian itu cuff-nya harus fit, tidak boleh terlalu lebar, tidak boleh terlalu kecil. Jadi kan di cuff itu kan ada bagian manset sama bagian bladder, bagian balon yang bisa kembung-kembung gitu loh. Nah, pastikan panjang dari balonnya itu adalah 80-100% dari lingkar lengan atas. Jadi tidak terlalu lebar, tidak juga terlalu sempit. Kemudian lengannya itu kalau bisa pasien tidak menggunakan baju yang terlalu panjang atau terlalu tebal ya. Kemudian lengannya itu agar tersupport setinggi jantung. Kemudian memang alat yang disarankan untuk dapat melakukan pengukuran tekanan darah adalah alat yang elektronik yang tervalidasi. Jadi alat yang merkuri itu tidak direkomendasikan karena berpotensi mencemari lingkungan dan sudah di-ban oleh beberapa negara. Jadi kalau misalnya tidak ada alat yang elektronik, kita bisa menggunakan alat pengukuran darah yang aneroid. Pada kunjungan pertama pada pasien yang belum pernah terdiagnosis hipertensi sebelumnya, seperti Mas Al, jadi hipertensi itu tidak bisa ditegakkan hanya dari satu kunjungan saja. Tetapi pasien memerlukan 2 atau 3 kali kunjungan di klinik dalam interval 1-4 minggu yang tergantung dari nilai tekanan darah dan juga profil risiko pasien tersebut. Semakin tinggi tekanan darah yang kita dapatkan di awal dan semakin kita anggap pasien itu berisiko, tentu saja akan memerlukan waktu follow up yang lebih singkat. Ya, kecuali teman-teman, kalau Anda pada kunjungan pertama mendapatkan pasien di klinik dengan tekanan darah yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 180/110, atau Anda memastikan ada tanda-tanda target organ damage atau yang sekarang tren disebut dengan H-mode atau hypertension mediated organ damage, atau teman-teman menemukan tanda-tanda adanya cardiovascular disease, teman-teman bisa menegakkan diagnosis hipertensi hanya dari 1 kali pemeriksaan tekanan darah saja. Ya, tetapi pada guideline sendiri, kalau misalnya sumber dayanya tersedia, teman-teman sebaiknya melakukan konfirmasi diagnosis dengan pemeriksaan out of office, baik itu menggunakan HBPM maupun menggunakan ABPM. Nah, ini adalah plan. Apa sih yang sebaiknya kita lakukan kalau kita ini lagi di klinik atau di puskesmas dan kita mendapatkan hasil pemeriksaan tekanan darah sekian pada pasien yang belum pernah terdiagnosis hipertensi sebelumnya. Jadi pada pasien dengan tekanan darah yang normal atau tekanan darahnya di bawah 130/85, kita dapat menyarankan pasien untuk melakukan pengukuran tekanan darah ulang dalam 3 tahun atau bisa dalam setahun kalau ada faktor risiko yang lain. Misalnya kalau pasien dengan DM, merokok, dislipidemia, ya setahun deh agak pendekan. Kalau tidak ada faktor risiko yang lain bisa tiap 3 tahun. Nah, kalau pasien dengan tekanan darah high normal atau tekanan darah yang masuk ke dalam hipertensi derajat 1, seperti Mas Al kita yang tadi itu, nah sebaiknya kita memang mengkonfirmasi dengan pengukuran tekanan darah di luar klinik. Kenapa, teman-teman? Karena pada pasien dengan tekanan darah yang high normal, hati-hati akan kemungkinan adanya hipertensi terselubung.
atau mass hypertension. Nah, selain itu pada pasien dengan nilai hipertensi derajat 1 seperti Mas Al yang tadi itu, hati-hati akan kemungkinan white coat hypertension atau hipertensi jas putih. Nanti akan kita bahas ya. Oleh karena itu pada pasien-pasien seperti itu untuk mengkonfirmasi ada nggak ya itu mass hypertension atau white coat hypertension, tentu saja kita memerlukan konfirmasi dengan pengukuran tekanan darah di luar klinik. Tapi kadangkala hal itu tidak dapat dilakukan karena kesulitan resources biasanya, alatnya nggak ada. Jadi bisa secara alternatif dikonfirmasi dengan pengukuran tekanan darah yang berulang. Bagaimana kalau misalnya pasien pada kunjungan awal tekanan darahnya di atas 160/100, tapi masih di bawah 180/110. Nah, kalau pasien sudah di atas 160/100, kemungkinan besar sih kayaknya hipertensi ini orang, hipertensi beneran gitu. Tapi kalau dia belum pernah terdiagnosis hipertensi sebelumnya, tidak ada tanda-tanda target organ damage yang jelas, silahkan sarankan untuk datang ulang ke tempat praktek saudara dalam waktu 1-4 minggu tergantung dari faktor resikonya dan tergantung dari nilai tekanan darah yang didapatkan. Nah, ini adalah klasifikasi tekanan darah yang tadi sudah saya katakan. Ini klasifikasi dari International Society of Hypertension tahun 2020 yang telah diadaptasi kembali oleh Perhi pada tahun 2021. Jadi kita kembali lagi ke klasifikasi ini ya, yang gampang dan simple. Jadi membagi tekanan darah menjadi tekanan darah yang normal, high normal, hipertensi stage 1, dan hipertensi stage 2. Seperti yang kita ketahui sejawat dari klasifikasi ini asalnya adalah dari pengukuran tekanan darah di klinik atau office blood pressure measurement. Oleh karena itu, pengukuran tekanan darah di klinik masih belum bisa kita hilangkan sama sekali ya, karena masih diperlukan. Nah, summary dari OBPM keuntungannya, jadi kalau misalnya pengukuran tekanan darah di klinik itu ya pasti tersedialah di sebagian besar pusat pelayanan kesehatan, kan pasien-pasien datang dengan keluhan apapun gitu, apalagi yang sudah dewasa-dewasa, pasti akan dipensi ya kan. Kemudian sudah banyak data-data yang menghubungkan antara pengukuran tekanan darah di klinik dengan penyakit kardiovaskular. Karena seperti yang saya katakan tadi, sebagian besar penelitian-penelitian, baik observasional maupun penelitian uji klinis itu menggunakan office blood pressure sebagai outcome-nya atau sebagai variabelnya. Nah, tetapi kelemahannya kalau pengukuran tekanan darah di klinik itu sering overestimate ya, karena kita sangat sulit menyingkirkan suatu efek jas putih atau white coat effect. Kemudian juga kalau misalnya hanya single visit itu sulit atau bahkan tidak direkomendasikan ya untuk mendiagnosis hipertensi hanya dari 1 kali kunjungan, kecuali tekanan darahnya di atas 180/110 atau ada bukti bahwa sudah terjadi organ damage. Nah, kemudian ada risiko terjadinya white coat effect, dan pengukuran tekanan darah di klinik saja tidak bisa mendeteksi suatu hipertensi terselubung atau mass hypertension. Ini adalah kelemahannya. Nah, saudara sekalian, jadi gambar ini menekankan kepada kita pentingnya untuk kita melakukan pengukuran tekanan darah di luar klinik. Mohon maaf. Kenapa? Ya karena ada populasi-populasi yang seperti ini nih, white coat hypertension dengan jumlahnya itu 15-25, ada yang bilang sampai 35 lagi tergantung dari studi yang mana yang digunakan. Terus ini mass hypertension, ini masih tinggi juga ini. Jadi 10-20% pasien-pasien itu ternyata tidak terdiagnosis di klinik. Kenapa? Karena kalau dicek tekanan darahnya di klinik selalu normal gitu loh, padahal kalau di luar klinik tinggi. Jadinya pasien-pasien seperti ini kita tidak terapi yang berakibat jadi muncul target organ damage pada pasien tersebut. Begitu. Oleh karena itu kita memerlukan suatu pemeriksaan tekanan darah di luar klinik untuk mengonfirmasi temuan pemeriksaan tekanan darah yang kita lakukan di klinik. Ini adalah white coat hypertension atau hipertensi jas putih. Jadi seperti yang telah saya katakan tadi, prevalensinya itu cukup tinggi ya. Bayangkan ya teman-teman, bisa sampai 30% loh.
pasien hipertensi yang kita rawat itu menderita hipertensi jas putih. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh kecemasan pasien karena melihat dokter atau tenaga medis yang memakai jas putih. Apa sih apa kerugiannya gitu kalau kita tidak mendeteksi populasi pasien ini? Jadi kita cenderung untuk overdiagnosis yang berakibat kita akan menterapi pasien yang salah. Karena seperti yang kita ketahui sejawat sekalian, pasien dengan white coat hypertension itu tekanan darahnya hanya konsisten tinggi kalau pasien itu lagi di klinik atau di tempat praktek kita. Jadi kok di klinik, misalnya si Mas Al itu tuh tensinya 140/90. Bapaknya Mas Al hipertensi nih, saya kasihlah ACE inhibitor ya, saya kasih captopril 3 kali 12,5. Nah, terus dia pulang karena tidak ada white coat effect lagi kan hipertensinya hilang jadinya. Kemudian si Mas Al ini minum obat tensi. Apa akibatnya? Tekanan darahnya jadi terlalu turun. Malah jadi hipotensi malah gitu sehingga Mas Al mulai ada keluhan, datang lagi ke tempat praktek saudara bilang, "Aduh dokter, saya kok setiap minum obat itu jadi kliang-kliang ya, terus jadi lemes-lemes." Nah, hati-hati sejawat sekalian, jangan-jangan Mas Al ini menderita suatu white coat hypertension gitu. Jadinya bukan sustain hypertension atau hipertensi yang menetap, tapi hanya efek dari cemas aja gitu ketemu dari kita-kita gitu. Kemudian yang kedua, entitas yang kedua adalah mask hypertension atau hipertensi terselubung. Jadi ini sebenarnya lebih jarang ya dibandingkan dengan white coat hypertension dan mekanismenya juga masih belum pasti. Jadi hipertensi terselubung ini kebalikannya dari mask hypertension. Kalau kita ukur di klinik normal atau high normal lah gitu, tapi tidak sampai masuk ke stage 1. Gitu. Jadinya kadang-kadang kita jadi kurang aware dan ini nggak apa-apa nih, Anda bukan hipertensi, yang berakibat kita tidak mentreatment pasien yang semestinya perlu treatment. Jadi underdiagnosis gitu. Bagaimanakah sejawat sekalian bisa mengenali ya suatu hipertensi terselubung? Misalnya Anda ketemu pasien, tekanan darahnya normal, Anda ukur di klinik, atau high normal, normal tinggi, tetapi kok pada pasien ini ada target organ damage yang tipikal terhadap hipertensi. Misalnya Anda temukan pada EKG, ada hipertrofi ventrikel kiri, misalnya Anda temukan ada albuminuria, misalnya Anda temukan adanya retinopati hipertensi. Wah, ini kok ada target organ damage yang tipikal ya pada pasien hipertensi kronis, tapi kok tekanan darahnya normal-normal aja di klinik. Hati-hati sejawat sekalian, mungkin itu adalah suatu hipertensi terselubung sehingga Anda direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah di luar klinik untuk bisa mengkonfirmasi diagnosisnya. Nah, ini adalah alat yang paling bagus ya, paling bagus sebenarnya untuk mendiagnosis dari hipertensi dan juga untuk monitoring tekanan darah, yaitu ambulatory blood pressure monitoring atau ABPM. Jadi model alatnya itu seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang pernah kirim tadi pasien untuk menjalani tindakan ini atau pernah tahu ya. Jadi ini alatnya ini sudah banyak ya tersedia di Bali. Jadi kalau di rumah sakit besar yang ada SPJP-nya ada alat ini biasanya. Jadinya teman-teman tahu akan merujuk kemana kalau misalnya sekiranya ada pasien-pasien di vaskes primer yang memerlukan pemeriksaan ini. Jadi alatnya tuh seperti ini, dia ada kayak pager itu dipasang di pinggangnya. Kalau misalnya tidur, dia ditaruh di bantal atau di kasurnya, yang penting jangan tertindih. Kemudian ada cuff-nya, mansetnya persis sama seperti manset-manset alat hipertensi digital pada umumnya. Jadi ini terpasang selama 24 jam. Mengikuti pasiennya kemana-mana. Jadi pasien waktu pemeriksaan ABPM ini diharapkan melakukan aktivitas seperti biasa aja gitu, cuma jangan berolahraga yang terlalu berat biar nggak goyang-goyang gitu alatnya, dan tidak boleh mandi ya, nanti rusak alatnya ini. Jadi alat ini akan mengukur tekanan darah secara konstan dalam waktu 24 jam bahkan pada pasien tertidur. Jadi misalnya ini Bapak Mas A lagi baca koran, habis itu mau ngukur alatnya kan pasti dia akan gitu kan, pasti akan terasa ngembang gitu kan. Jadi pasien itu kita KIE kalau misalnya alatnya itu terasa mau ngembang, dia itu harus duduk, rileks dan
menaruh tangannya seperti ini gitu, menyangga tangannya seperti ini, setinggi jantung. Jadi jangan nengkuk begini ya, kan nanti dia sadar kalau misalnya, mau ngembang alatnya. Jadi biasanya ABPM ini akan mengembang, setiap 20 sampai 30 menit kalau dia lagi bangun, dan 30 menit sampai 1 jam kalau dia lagi tidur. Jadi dia bakal baca secara konstan dalam 24 jam sehingga kita bisa dapat data tren tekanan darah pasien dalam waktu 24 jam. Sangat banyak informasi yang dapat kita peroleh dari pemeriksaan ini. Jadi ABPM itu sebenarnya sudah dikenal cukup lama ya, sudah dari tahun 1970-an, dan ABPM ini merupakan suatu alat yang utama untuk mendiagnosis hipertensi dan monitoring tekanan darah di negara barat. Jadi penggunaannya sudah sangat luas sekali. Mungkin kalau di sini belum terlalu luas. Jadi dengan menggunakan ABPM kita bisa mengeliminasi observer bias dan juga efek jas putih ini, karena dia kan alatnya ngukur otomatis ya, nggak perlu dipencet-pencet sama tenaga medis. Jadi keuntungan dari penggunaan HBPM adalah kita dapat mengetahui tekanan darah dan detak jantung dalam waktu 24 jam. Dan ini merupakan suatu baku emas atau gold standar untuk pemeriksaan tekanan darah. Indikasi dari ABPM itu sangat luas, yaitu bisa untuk mendiagnosis hipertensi, mendeteksi white coat dan mass hypertension, kemudian mengidentifikasi nocturnal hypertension atau non-dipper, apalagi itu ya, nanti akan kita bahas. Dan juga bisa untuk mengecek tekanan darah dalam 24 jam. Tetapi juga alat ini ada kekurangannya, nanti akan kita lihat ya. Saudara sekalian, jadi ini adalah contoh dari report ABPM. Jadi ini yang di atas warna-warni ini adalah grafik tren tekanan darah dalam 24 jam. Ini adalah contoh kasus. Jadi pasien, anggap aja Mas siapa ya, Mas Al lagi. Mas Al jadinya akhirnya terdiagnosis hipertensi, kemudian sudah dapat obat, tapi tekanan darah di kliniknya masih 177/98. Jadi kan kita sebagai dokter bingung. Lah, kenapa ini Mas Al kok sudah dikasih obat 3 dosis obat dengan dosis maksimal kok tensinya tidak turun-turun? Apakah pasien ini dapat langsung kita label sebagai suatu hipertensi resisten? Jawabannya belum tentu ya saudara sekalian. Bisa aja ini merupakan suatu pseudo resisten yang disebabkan oleh white coat effect. Jadi bisa terjadi pada pasien yang sudah dapat obat gitu loh, karena dia sudah dapat obat tapi tetap stresnya nggak hilang-hilang kalau misalnya ketemu tenaga medis, jadi tekanan darahnya tinggi-tinggi terus, padahal mungkin di rumahnya tidak seperti itu. Jadi kita bisa lihat dari hasil ABPM ini bahwa tekanan darah rata-ratanya itu 134/69 aja gitu, jadinya jauh lebih rendah dari tekanan darahnya waktu di klinik. Oleh karena itu ini mengkonfirmasi bahwa pasien tersebut menderita suatu white coat hypertension. Dan juga kita bisa lihat di sini ya, ini yang di kuning-kuningin ini adalah periode waktu pasiennya tidur, saudara-saudara. Pada kondisi normal, pada waktu orang tidur itu kan normalnya itu tenang-tenang ya, jadinya kan tonus simpatis rendah, parasimpatis tinggi. Jadi mengakibatkan tekanan darah orang waktu tidur itu biasanya lebih rendah daripada tekanan darah waktu dia bangun. Itu biasanya seperti itu ya. Itu adalah suatu fenomena yang disebut dengan dipper. Dipper phenomenon adalah suatu kondisi yang normal di mana rata tekanan darah itu turun sebanyak 10% dari dibandingkan pada saat dia bangun. Tetapi ternyata pada Mas Al ini tekanan darahnya waktu dia tidur malah naik-naik ke puncak gunung ini, lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan darahnya waktu bangun. Ini menunjukkan bahwa pada pasien tersebut terjadi suatu masalah pada sistem saraf otonom yang sangat sering terjadi pada pasien-pasien dengan hipertensi, terutama dengan komorbid diabetes mellitus, CKD, atau obstructive sleep apnea, sehingga tekanan darahnya waktu tidur itu malah naik-naik ke puncak gunung. Hati-hati karena hal seperti ini yang sering berhubungan dengan serangan stroke pada malam-malam menjelang subuh, infak miokard akut malam-malam menjelang subuh, akut heart failure pada malam-malam menjelang subuh, hati-hati. Jadinya pasien-pasien yang seperti ini memerlukan evaluasi lebih lanjut. Kenapa sih kok tekanan darahnya pada malam-malam itu yang mestinya turun kok malah naik?
apa sebenarnya yang mengakibatkan, dan kalau bisa ya diatasi komorbid atau penyebabnya. Itu adalah contoh ilustrasi kasus penggunaan dari ABPM. Nah, jadinya setelah teman-teman melihat sekilas tentang ABPM, kita pasti setuju ya kalau itu adalah pemeriksaan yang bagus, tentu saja sophisticated, banyak informasi yang bisa kita bisa dapat hasil tekanan darah dalam 24 jam. Kita bisa dengan confident menentukan kalau misalnya ada suatu white coat atau suatu mass hypertension. Jadi kita bisa mengkonfirmasi kalau misalnya ada pasien dengan tekanan darah di office yang konsisten tinggi, ini benar-benar hipertensi resisten atau tidak. Kita bisa tahu dengan confident dan bisa menilai respon tekanan darah terhadap aktivitas fisik, bisa mendeteksi hipertensi nokturnal dan non-diper phenomenon seperti yang tadi. Tapi permasalahannya ABPM ini terutama di negara kita ya tidak tersedia dengan luas pada vaskes primer ya. Kita memerlukan rujukan mungkin ke vaskes sekunder atau tersier. Kemudian harganya cukup mahal, ya kurang lebih bisa sampai 1 jutaan gitu perkiraannya, dan bisa mengakibatkan ketidaknyamanan karena bayangkan loh pasien di ukur-ukur tensinya setiap 30 menit sampai 1 jam, sakit tangannya. Pasien itu banyak yang nggak toleran atau komplain gitu kalau dipasang ABPM, karena bayangkan kita tuh direkam 1 kali aja kan sakit tangannya, dikembang-kembangkan manset, apalagi sampai puluhan kali sehari gitu. Kemudian oleh karena itu pasien kalau misalnya sudah pernah sekali ABPM biasanya males gitu lagi, kecuali benar-benar KIE-nya mantap dan indikasinya kuat gitu. Nah, oleh karena itu, karena ya banyaklah kelemahannya, terutama tidak tersedia luas di vaskes primer. Nah, inilah jalan keluar yang dapat kita gunakan. Bagaimana sih caranya kita bisa bisa mengukur tekanan darah di luar klinik sehingga kita bisa mengeliminasi white coat, kita bisa mendeteksi hipertensi terselubung, tetapi bisa lebih mudah gitu dan tidak harus dikirim-kirim pasiennya ke vaskes sekunder atau tersier. Nah, inilah jawabannya saudara-saudara, yaitu dengan pemeriksaan HBPM atau Home Blood Pressure Monitoring. Jadi kalau saudara-saudara lihat di sini, ini mirip seperti ya pengukuran tekanan darah di klinik aja gitu dengan menggunakan alat yang elektrik yang tervalidasi, cuma bedanya dia itu dilakukan di rumah oleh pasiennya sendiri. Oleh karena itu ya pasien yang HBPM ini harus educated yang pertama, dan kita bisa ngajarin dia bagaimana cara mengukur tensi yang benar, bagaimana cara ngelingkerin cuff-nya, di mana bagian tengah cuff-nya ini harus ada kira-kira di arteri brachialis, kemudian ini nggak boleh terlalu longgar, nggak boleh terlalu sempit, ya 2 cm di atas fossa antercubiti, jadinya harus setinggi jantung, tangan rileks, dada lagi punggung bersandar, pokoknya harus kita edukasi pasiennya dan kita pastikan pasiennya itu mengerti tentang tata cara pengukuran tekanan darah yang baik. Kalau perlu kita minta pasiennya untuk melakukan pengukuran tekanan darah itu di depan kita. Jadi kita make sure kalau dia itu benar dan itu bisa digunakan untuk diagnosis maupun monitoring. Seperti itu. Jadi HBPM itu adalah suatu tata cara pengukuran tekanan darah yang efektif, nyaman, ya jadinya nggak setiap 30 menit dicek kayak ABPM itu kan tidak nyaman itu, dan relatif lebih murah. Ya jadinya kan alat untuk pengukuran tekanan darah elektrik itu ya kurang lebih 500.000 mungkin sudah dapat ya alat yang tervalidasi, dan itu bisa digunakan untuk seluruh keluarga. Jadi saya rasa itu adalah suatu investasi yang sangat baik ya untuk direkomendasikan kepada pasien-pasien kita terutama yang menderita hipertensi kronik. Jadi alat yang digunakan adalah automated electronic device dengan cuff yang pada lengan atas atau brachialis. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, bagaimana dengan alat pengukuran tekanan darah yang di pergelangan tangan? Kan ada ya. Nah, ternyata dari studi-studi itu kurang direkomendasikan karena arteri radialis yang diukur di pergelangan tangan ini dia lebih perifer gitu, jadinya memberikan hasil yang kurang akurat.
Dan pada guideline pengukuran tekanan darah pada pergelangan tangan hanya direkomendasikan pada pasien-pasien dengan obesitas di mana lingkar lengan atasnya terlalu besar sehingga tidak bisa fit pada manset yang di brachialis. Pada pasien seperti itu kita bisa menggunakan yang di manset yang di pergelangan tangan. Gitu. Kalau yang di jari, yang smartwatch itu masih belum jelas ya studinya, jadi mungkin itu bisa digunakan untuk tujuan screening, tapi tidak bisa digunakan untuk menegakkan diagnosis dan menentukan keputusan terapi. Untuk menegakkan diagnosis dan keputusan terapi, kita memerlukan, sekali lagi, kita harus memastikan pengukuran tekanan darah kita itu benar, biar keputusannya kita benar juga, tidak salah gitu. Jadinya kita hanya menggunakan alat yang terstandar dan direkomendasikan saja. Lanjut lagi, apa saja indikasi dari HBPM? Jadinya untuk pendiagnosis, mengkonfirmasi diagnosis hipertensi, dan HBPM ini bisa juga mendeteksi white coat dan juga mass hypertension. Jadi itu bisa direkomendasikan untuk pasien-pasien yang educated dan tidak ada kecenderungan untuk cemas gitu. Karena kan kadang-kadang kalau pasiennya itu cek tekanan darahnya sendiri di rumah, habis itu, waduh ternyata hasilnya tinggi, malah dia jadi cemas jadinya. Akhirnya dia cek berulang-ulang, terus jadi semakin cemas, aduh kok lebih tinggi lagi ya gitu, jadinya malah bikin dia itu jadi tidak nyaman. Jadi nanti kan dokter harus memastikan ini pasiennya ini kira-kira eligible, nggak dia mengerjakan HBPM ini. Dan juga KIE-nya harus mantap ya, karena takutnya nih ya teman-teman ya, kalau pasien tuh cek tekanan darahnya sendiri, ternyata tekanan darah saya 120, normal ini, ya saya stop, obatnya nggak apa-apa juga tekanan darah saya normal. Nah kadang-kadang takutnya pasien itu terlalu pede gitu, jadinya menentukan pengobatannya dia sendiri tanpa berkonsultasi. Jadi teman-teman sebelum merekomendasikan HBPM ini, KIE-nya harus mantap ya, indikasinya gimana, caranya gimana, dan juga keputusan untuk obat-obatan, modifikasi maupun menghentikan obat itu hanya ada di tangan tenaga medis saja. Gitu. Jadinya tidak bisa dilakukan secara mandiri tanpa konsultasi. Ini adalah diari tekanan darah di rumah yang diadaptasi oleh Pokja kami, Pokja hipertensi. Jadi tata cara pengukuran tekanan darah pada HBPM biasanya dilakukan 2 kali ya, pada misalnya pada jam 6 pagi dan jam 6 sore. Gitu. Jadinya jamnya itu sama setiap hari, kemudian dilakukan 2 kali pengukuran tekanan darah selama 3 sampai 7 hari berturut-turut. Nah, kemudian dicatat deh di sini, pagi berapa, malam berapa, dengan tata cara yang seperti tadi itu ya, duduk bersandar dan lain sebagainya, itu nggak boleh lupa, itu Indonesia Rayanya. Kemudian pasien akan nulis diari di sini, di situ hari ke-1 sampai hari ke-7. Kemudian setelah selesai pasien akan menunjukkan diarinya ke kita akan baca itu dan kita akan menghitung ternyata tekanan darahnya, tetapi yang hari pertama kita buang. Gitu, karena kita anggap yang hari pertama tuh pasien masih adaptasi, mungkin jadi masih belum terlalu akurat hasilnya. Jadi kita hanya menggunakan hari kedua ke atas. Gitu. Kemudian kita lihat ratanya apakah ini sudah misalnya untuk evaluasi terapi sudah mencapai target atau tidak, atau kalau untuk diagnostik apakah ini memenuhi hipertensi atau tidak. Dengan cut off yang seperti tadi ya, kalau pada tekanan darah di rumah 135/85. Nah, ini contohnya ini ada Mas Al lagi mengukur tekanan darah, Anda sarankan untuk ABPM, tapi ini ya Mas Al yang lain ini sudah minum obat udah minum obat amlodipin, maaf. Terus ini hasilnya, jadi pagi 1, pagi 2, malam 1, malam 2. Nah, selama 6 hari berturut-turut, nanti hasil yang pertama dibuang, yang selanjutnya aja yang diukur untuk mendapatkan rata-rata tekanan darah pada pasien ini. Jadi HBPM itu keuntungannya adalah tersedia luas, lebih murah ya, relatif lebih murah daripada ABPM, kemudian juga bisa digunakan pasien dalam jangka panjang, jadinya kan cukup beli 1 alat bisa dipakai seterusnya ya kan. Kemudian bisa mendeteksi white coat dan juga mass ya, intinya mirip-mirip lah seperti ABPM keuntungannya, cuma bedanya dia nggak bisa ngecek tekanan darah pada saat tidur gitu.
Jadi tidak bisa untuk mendeteksi dipping, non-dipping yang tadi, morning set, nocturnal hypertension, nggak bisa. Karena kan pasiennya harus bangun kan untuk bisa ngecek tekanan darah. Jadi tidak bisa mengecek tekanan darah waktu dia lagi tidur. Tapi so far ini bisa memberikan data yang sangat melengkapi hasil pengukuran tekanan darah kita di klinik. Nah, terus sekilas tentang pemilihan alat tekanan darah ya saudara-saudara. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, nah terus alat apa sih yang sebaiknya saya rekomendasikan kepada pasien saya? Nah, ternyata ya dari hasil penelitian itu menemukan kalau di seluruh dunia sudah berkembang sekitar 4.000 lebih gitu alat-alat pengukur tekanan darah. Tetapi yang tervalidasi kurang dari 10%. Nah, dari tadi saya tekankan teman-teman, selain metodenya harus benar, alatnya juga harus tervalidasi ya agar kita bisa yakin kalau hasil pengukuran tekanan darah itu memang benar, jadi keputusan untuk terapi benar. Nah, ini adalah organisasi dan website-website yang bisa digunakan untuk mengecek apakah alat-alat yang saudara-saudara punya atau alat-alat yang mau saudara beli itu tervalidasi atau tidak. Yang sering kita gunakan adalah www.stridedp.org, di mana ini di-endorse oleh berbagai organisasi hipertensi dunia, yaitu European Society of Hypertension, International Society of Hypertension, and World Hypertension League. Jadinya sudah oke banget. Websitenya ini sangat gampang, kalau teman-teman bisa lihat, jadi dia membagi alat-alat hipertensi itu yang untuk dipakai di rumah, dipakai di office, ambulatori, untuk anak, dan untuk pregnancy. Jadi sudah lengkap ya. Kalau anak itu jelas dia masuk populasi khusus karena kan ukuran badan yang jauh lebih kecil daripada dewasa dengan cut off tekanan darah yang juga berbeda ya kan. Kemudian kalau untuk pregnancy juga berbeda karena pada masa-masa kehamilan itu memiliki beberapa perubahan baik dalam vaskular maupun dari volume darah atau dari hemodinamik, sehingga validasi dan kalibrasi tekanan darah pada populasi ini sebenarnya sih khusus dan sebenarnya agak berbeda dengan yang umum begitu. Tetapi ya kalau misalnya tidak tersedia mungkin bisa digunakan untuk yang dewasa yang biasa aja. Jadi bisa lihat di sini, bisa di-download nih daftar alat apa yang tervalidasi yang bisa digunakan. Ini contoh nih. Ini tidak disponsori ya, tapi ini mungkin alat yang sering teman-teman dengar. Jadi ini ada alatnya, lengkap dengan tipenya, kemudian mansetnya di mana, digunakan untuk apa. Terus kalau teman-teman buka yang merah ini nanti kelihatan foto alatnya. Jadi teman-teman bisa memastikan, alat saya ini ada nih di sini nih. Oh, yang mau saya beli ada nih di sini. Jadinya saya yakin alat ini akan memberikan hasil pengukuran tekanan darah yang tepat akurat gitu. Jadi bisa saya percaya. Oke, kemudian kita akan membahas perbedaan antara pengukuran tekanan darah di klinik dengan di luar klinik. Jadi kalau misalnya untuk screening, untuk nangkep-nangkep pasien itu memang di klinik itu yang paling baik ya, karena kan paling sering datang ke klinik untuk pemeriksaan apapun, pasien batuk pilek kan ditensi juga, jadinya bisa untuk tujuan screening. Tapi untuk tujuan diagnosis awal sebenarnya yang out of office yang lebih bagus. Tapi kalau itu tidak ada, sebagai alternatif kita bisa menggunakan office yang berulang dengan cut off yang berbeda-beda. Nah, terus ada mungkin teman-teman yang bertanya, terus gimana dengan pengukuran tekanan darah di apotek? Kan banyak tuh apotek-apotek yang terima pengukuran tekanan darah gratis. Nah, itu gimana sih itu? Itu ada efek white coat-nya atau tidak ya? Ternyata kalau pengukuran darah di farmasi ya, kalau misalnya yang mengerjakan itu bukan dokter atau perawat, itu dipercaya bisa mengeliminasi efek jas putih. Cuma masalahnya penelitiannya belum banyak dan kayak belum standar gitu loh. Dan kadang-kadang pemeriksaannya itu juga kurang akurat. Kenapa? Karena alat yang digunakan itu mungkin tidak tervalidasi atau mungkin metodenya masih belum tepat. Karena kan kita sering itu ketemu kalau pasien ngukur tekanan darah di apotek sambil ngobrol-ngobrol sama petugas apoteknya sambil nawar-nawarin obat mungkin. Nah, kan nggak boleh ngobrol harusnya. Jadi mungkin metodenya juga tidak tepat. Atau di public space, misalnya di lapangan renon, ada cek tensi gratis. Nah, gitu gimana? Bisa nggak digunakan?
Nah, kalau misalnya pemeriksaan di apotek atau di public space itu, saudara sekalian, hanya bisa digunakan untuk tujuan screening, ya paling nggak follow up gitulah. Tapi sekali lagi untuk diagnosis atau untuk menentukan keputusan akan pengobatan, kita tetap memerlukan ya konfirmasi kembali dengan alat-alat yang direkomendasikan tadi itu, yaitu dengan HBPM, ABPM, atau pengukuran OBPM yang terulang. Baik, dapat saya simpulkan materi pada pagi hari ini. Jadi, pengukuran tekanan darah yang akurat adalah basis dari diagnosis dan terapi hipertensi. Pengukuran tekanan darah di klinik hingga saat ini adalah metode yang paling sering digunakan. Tetapi pengukuran tekanan darah di luar klinik itu sudah semakin berkembang ya, dan sebaiknya direkomendasikan pada pasien-pasien untuk evaluasi baik pada pasien yang sudah tegak maupun yang belum tegak. Yang belum tegak diagnosisnya untuk memastikan diagnosis, yang sudah tegak untuk memastikan apakah kontrol tekanan darah sudah adekuat atau tidak. Dan HBPM itu sendiri adalah suatu metode yang mudah digunakan, tersedia luas, dan relatif lebih low cost untuk mendeteksi white coat hypertension dan mass hypertension. Jadi untuk mengoptimalisasi tata laksana dan diagnosis dari hipertensi. Sehingga tujuan kita bersama-sama bisa tercapai ya teman-teman ya, untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas yang disebabkan oleh komplikasi dari hipertensi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator, mudah-mudahan waktunya tidak lewat. Om Santi, Santi, Santi Om. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih kepada Dr. Adelia Yasmin ya, yang sudah menjelaskan dengan sangat detail ya, sangat detail dan sangat jelas sekali mengenai peran dari HBPM ini ya, dalam melakukan diagnosa dini ya, pasien-pasien dengan kecurigaan hipertensi atau mungkin kecurigaan ada suatu white coat hipertensi maupun mass hipertensi ya. Nah, bagi teman-teman sekalian, sejawat sekalian yang mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan di kolom chat. Ini mungkin sudah ada beberapa pertanyaan ya buat Dr. Adelia. Yang pertama ini dari Dr. Putu Gede Indra Swacarya. Ya. Selamat pagi dokter, izin bertanya bagaimana cara membedakan apakah pasien hipertensi atau tidak pada pasien-pasien yang mengalami trauma mayor, misalnya pada kasus-kasus seperti patah tulang misalnya. Nah, jika sebelumnya pasien ini tidak memiliki riwayat hipertensi, kapan kita memutuskan pemberian obat hipertensi pada pasien-pasien seperti ini? Mungkin ini bisa dijelaskan sedikit, karena sering sekali mungkin kita juga sebagai spesialis kardiologis juga sering ketemu ya, pasien mau pre-op misalnya operasi, ternyata tensinya pada saat mau operasi ini agak tinggi. Mungkin bagaimana kiat-kiat kita mungkin Dr. Adeli. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Parwata dan terima kasih Dr. Indra Swacarya atas pertanyaannya. Ya, jadi kalau misalnya pada kasus pasien yang dirawat di rumah sakit ya, terus kita mendapatkan pasien ini tekanan darahnya naik gitu misalnya di atas 140/90, tapi pasiennya mungkin seperti Mas Al yang tadi itu. Sebelumnya saya nggak ada kok riwayat hipertensi atau tidak tahu. Paling sering sih pasien nggak tahu ya ada atau tidak. Nah, perlu diobati atau tidak ya? Kalau misalnya pasien itu pertama kali dan dilakukan di rumah sakit, saya rasa sangat mungkin bagi kita untuk kita melakukan monitoring dalam jangka waktu yang lebih pendek. Jadi keputusan untuk terapi atau tidak bisa lebih cepat, atau untuk mengevaluasi apakah ada komorbid atau target organ damage gitu pada pasien ini. Misalnya pada pasien-pasien yang sudah ada faktor resiko seperti laki-laki, usia lebih dari 40 tahun, smoking. Nah, itu kan jadi lebih meningkatkan kecurigaan kita kalau misalnya tekanan darah yang tinggi sekarang ini memang dia benar-benar hipertensi gitu, bukan karena efek jas putih saja. Nah, kemudian juga kita bisa melakukan pemeriksaan yang cukup mudah, mungkin melihat target organ damage pada jantung, melakukan EKG, pemeriksaan fungsi ginjal untuk mencari ada atau tidaknya target organ damage. Nah, kemudian kalau misalnya pasien trauma itu kan juga sering ada pain ya, ada nyeri, itu kan juga bisa meningkatkan tekanan darah itu. Nah, jadinya itu
harus kita pikirkan juga adanya kemungkinan seperti itu. Nah, terapi hipertensi kita kembali lagi ke guideline ya. Kalau misalnya pasien dengan tekanan darahnya langsung kita dapatkan lebih atau sama dengan 180/110, kita yakin itu ada target organ damage yang tipikal dengan hipertensi, tentu saja kita bisa langsung memberikan terapi medikamentosa pada pasien ini. Tetapi kalau misalnya tensinya di bawah itu, misalnya 160 tapi masih di bawah 180, kita bisa lakukan pemeriksaan berulang. Yang kalau misalnya pasiennya dirawat kan kita bisa lakukan dalam waktu yang lebih cepat, misalnya setiap hari atau pagi dan sore gitu kan, setiap hari, jadinya kita bisa melihat day to day blood pressure variability-nya. Gitu, kalau misalnya memang konsisten tinggi, tentu saja kita melihat dulu apakah pasien ini termasuk kriteria high risk atau tidak. Apakah pasien ini memiliki comorbid lain ataupun memiliki target organ damage atau tidak. Kalau misalnya ada, kita bisa langsung memberikan terapi berdasarkan dengan compelling indication-nya. Tetapi kalau misalnya tidak ada pada pasien dengan hipertensi stage 1 saja, ya kita bisa observasi aja dulu. Mungkin kalau misalnya pain-nya hilang, tensinya akan turun sendiri, atau kita masih bisa memberikan advice untuk melakukan lifestyle modification dulu. Mungkin seperti itu. Jadi kita kembali ke guideline ya. Dari guideline kita menginstitusi terapi obat itu pada pasien yang telah terdiagnosis hipertensi stage 2 ke atas, atau pasien dengan comorbid atau pasien dengan hypertension mediated organ damage. Kalau tidak terpenuhi kriteria tersebut, kita bisa melakukan observasi terlebih dahulu dan menyarankan untuk lifestyle modification. Mungkin bisa menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Aldir. Penjelasannya sudah sangat lengkap ya. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Dr. Putu Gede Indra Swacarya. Ini mungkin pertanyaan berikutnya ya dari Asman Pasha. Ini pada pasien datang ke klinik sering menyampaikan kalau tekanan darahnya stabil atau baik. Kisarannya 120 sampai 130 per 80-90 ya. Milimeter Hg. Nah ini mungkin maksudnya tekanan darah di rumah mungkin ini ya. Namun ketika datang ke klinik pengukuran darahnya cenderung tinggi. Mohon tips saran pemantauan pada kondisi demikian. Ini sebenarnya mungkin sudah terjawab ya dari Dr. Adel ya, dari penjelasan di slide-nya Dr. Adel. Mungkin bisa diulas sedikit clue-nya dalam melakukan diagnosis pada pasien di rumah, mungkin tekanan darahnya normal, di kliniknya pengukurannya sedikit tinggi mungkin. Ya, terima kasih Dokter Parwata dan Dokter Azman. Ya, jadinya oleh karena itu anamnesis itu sangat penting ya kalau misalnya kita mendapatkan pasien seperti Mas Al yang tadi itu dengan tensi 140/90 ke atas. Kita mesti tanya, Bapak, apakah Bapak sebelumnya pernah cek tensi? Cek tensinya di mana? Kemudian hasilnya berapa? Apakah on treatment atau tidak? Gitu. Kalau misalnya pasiennya sudah pernah cek tensi di rumah dengan mungkin tidak sampai 90 ya, kalau misalnya sudah sampai 90 kan hipertensi beneran jadinya. Mungkin kalau yang meragukan itu kalau masih di bawah 135/85 di rumah. Gitu. Jadinya pada pasien-pasien yang seperti ini ya alternatifnya balik lagi ke guideline. Kalau dia punya alat pengukuran tekanan darah di rumah, mungkin kita perlu KII lagi, kita pastikan apakah tata caranya sudah benar, kita minta pasiennya untuk mengisi diari tekanan darah seperti yang tadi, dengan metode yang seperti itu ya, pagi 2 kali, sore 2 kali, 3-7 consecutive day berturut-turut gitu, dan menunjukkannya ke kita, nanti kita hitung itu rata-ratanya gimana. Sudah masuk kriteria hipertensi atau tidak gitu. Kita juga bisa langsung mengeksplor apakah pasien ini ada tanda-tanda hypertension mediated organ damage atau tidak gitu. Pada pasien-pasien yang meragukan mungkin pada saat itu kita memerlukan rujukan ya Dokter Parwate ke vaskes yang lebih lanjut gitu untuk mendeteksi apakah ada target organ damage atau tidak pada pasien ini untuk bisa mendiagnosis hipertensi dengan lebih baik. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Adel. Jadi Dr. Asman ya, jadi mungkin memang diperlukan evaluasi lebih lanjut ya, untuk mengevaluasi apakah ini benar tensinya tinggi apa enggak.
dari HBPM atau mungkin bila diperlukan ABPM ya, mungkin, dan pemantauan atau evaluasi mengenai apakah ada target organ damage-nya pada pasien tersebut sehingga perlu ke paskes lanjutan, atau kalau mungkin misalnya paskes primer nggak bisa ya mungkin harus dirujuk ke paskes lanjutan untuk evaluasi lebih lanjut untuk memastikan apakah pasien yang tensinya di rumah diperkirakan stabil itu benar mengalami hipertensi atau tidak. Kemudian berikutnya, nah ini pertanyaan dari Pandit Bagus Tri Saputra ya, dari RSUD Prof. Sukandar, daerah Manado. Bagaimana pelaksanaan HBPM di Indonesia? Apakah sudah ada panduan HBPM dari Perki? Ya, terima kasih banyak. Mungkin Dr. Adel, kita sama-sama di Pokja, mungkin Perki harusnya sudah punya nih ya. Seperti yang dijelaskan tadi ya, dari Perki memang sebenarnya sudah ada panduan ya. Mungkin Dr. Adel bisa menjelaskan. Ya, betul sekali. Sebenarnya HBPM ini sendiri sudah kita galakkan sudah dari tahun 2019, di konsensus yang 2019 sudah ada ya, dan ini peranan dari HBPM di Indonesia secara khusus dan di negara luas gitu secara umum sangat berkembang, terutama sejak adanya pandemi COVID-19 ini, yang mungkin membatasi pasien-pasien dari berkunjung ke tempat pelayanan kesehatan. Jadi dengan adanya HBPM ini kayak bisa menjadi perpanjangan tangan dari para dokter-dokter di klinik ataupun di rumah sakit untuk mengetahui status kontrol dari pasien-pasien dengan tekanan darah. Kita sendiri juga pernah melaksanakan HBPM Challenge. Jadi memberikan challenge pada pasien-pasien ya baik yang sudah terdiagnosis hipertensi atau tidak dari Pokja. Mungkin gaungnya masih kurang luas ya Dokter Parwata ya, untuk mencatat tekanan darah, melakukan pengukuran tekanan darah di rumah dengan tata cara yang baik seperti tadi, dan mencatatnya dalam diary yang seperti saya tunjukkan tadi. Jadi pada konsensus tahun 2019 dan ditegaskan kembali pada konsensus tahun 2021 sudah ada panduan HBPM dari Perki. Jadi seperti yang tadi dengan menggunakan alat elektronik yang tervalidasi, dicek pada pagi dan sore atau malam hari dengan jam yang sama setiap harinya sebelum pasien beraktivitas, bisa setelah minum obat, sebelum makan, kemudian dengan posisi dan metode pengukuran tekanan darah yang baik dan benar, seperti yang tadi. Kemudian mencatatnya dalam diary, dan mengirimkannya ke kita untuk kita rata-ratakan pada pengukuran tekanan darah di hari kedua sampai seterusnya. Seperti itu ya, dengan cut off-nya adalah kalau misalnya masih lebih atau sama dengan 135/85 berarti pasien sudah tegak hipertensi atau pasien tekanan darahnya masih belum terkontrol. Seperti itu Dokter Pandit, mungkin sudah bisa menjawab. Terima kasih. Dokter Adelia. Ya mungkin nanti itu slide Dokter Adelia itu yang isi cara mengukur di 1 minggu itu sudah jelas di sana ya, terisi ya. Berapa harinya, kemudian bagaimana cara pengukurannya itu bisa dilihat di slide-nya Dokter Adel. Kemudian mungkin tambahan sedikit dari Menkes pun sebenarnya sudah ada panduan ya untuk pengukuran tekanan darah HBPM ini. Jadi Menkes mengeluarkan anjuran mengenai PTDM ya, pengukuran tekanan darah di rumah. Yang lebih ringkas mungkin bisa di searching di Google mengenai PTDM dan bisa kita pakai panduan dalam pengukuran tekanan darah kita kepada pasien-pasien kita yang kita curigai mengalami suatu hipertensi atau white coat maupun mask hipertensi ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Dokter Pandit Bagus. Kemudian pertanyaan yang berikutnya dari Dr. Francisca. Izin bertanya, berapa menit setelah seorang berjalan atau beraktivitas baru dilakukan pengukuran tensi? Karena sering tensi meningkat jika dilakukan pengukuran tekanan darah setelah melakukan aktivitas. Ya, terima kasih Dokter Parwata dan Dokter Francisca. Jadi pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang pada guideline sendiri tidak direkomendasikan pasien itu habis beraktivitas langsung dilakukan pengukuran tekanan darah. Kenapa? Kalau misalnya kita beraktivitas kan pasti simpatisnya naik tuh kan sebagai respon terhadap peningkatan kebutuhan metabolisme yang terjadi pada waktu kita melakukan aktivitas fisik. Otomatis akan terjadi peningkatan tekanan darah dan juga peningkatan dari heart rate.
Kan gitu. Oleh karena itu, tidak direkomendasikan pada pasien untuk akurasi diagnostik ini ya, terutama pada pasien yang diagnostik, pasien tidak direkomendasikan untuk melakukan olahraga berat atau, mengkonsumsi kafein 30 menit sebelum pengukuran tekanan darah. Dan kalau pasiennya habis jalan, idealnya beristirahat dulu 5 menit untuk memastikan, ya efek dari simpatis pada peningkatan tonus simpatis pada saat jalan itu hilang gitu loh. Jadinya istirahat dulu kurang lebih 5 menit, baru dilakukan pengukuran tekanan darah. Itu yang ideal dan direkomendasikan oleh guideline. Walaupun mungkin saya rasa secara praktek agak sulit ya dilakukan ya, terutama pada vaskes primer, tapi saya tetap sarankan untuk teman-teman melakukan tata cara pengukuran tekanan darah di klinik yang baik dan benar seperti yang tadi, terutama untuk tujuan diagnosis. Kalau pasien yang belum pernah terdiagnosis tekanan darah tinggi sebelumnya. Mungkin bisa menjawab, terima kasih. Terima kasih, Dr. Adelia. Ini bagus sekali ya diskusinya, banyak pertanyaan juga. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Kalau mau raise hand silahkan, atau berdiskusi langsung atau berkomunikasi langsung boleh. Sebelum mungkin kita tutup mungkin acara siang hari ini ya. Di chat, kolom chat ini udah nggak ada pertanyaan. Mungkin dari panitia ada pertanyaan masuk lewat panitia mungkin atau bagaimana? Ya, ini mungkin malu-malu ya pertanyaan. Mungkin sudah jelas mungkin Dokter Jelas, Parwata atau jadi sudah lapar, jelas. sudah waktunya makan siang. Ya, jadi nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada raise hand. Mungkin sudah jelas ya penjelasan dari Dr. Adel. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti mungkin bisa didiskusikan di lain waktu. Ya, jadi terima kasih kepada Dr. Aledia. Mungkin saya simpulkan sedikit bahwa HBPM ini memang perannya sangat besar ya dalam buat kita ya, terutama buat teman-teman juga di vaskes primer. Mudah-mudahan HBPM ini lebih bisa kita galakan atau kita lebih sering gunakan di praktek kita sehari-hari untuk melakukan diagnosis dini pasien-pasien yang kita curigai mengalami suatu hipertensi. Karena sering sekali mungkin kita akan ketemu pasien-pasien yang tekanan darahnya mungkin di rumah sakit atau di klinik kita periksa tinggi, di rumah mungkin saja tekanan darahnya normal, atau berkebalikan, mungkin di rumahnya mungkin agak tinggi, sedangkan di rumah sakit kadang-kadang normal. Bisa terjadi seperti itu. Dan ini peran HBPM ini cukup penting ya buat kita dalam melakukan screening pasien-pasien yang mengalami hipertensi, sehingga kita bisa melakukan diagnosa dini lebih awal, intervensi lebih awal kalau memang pasiennya hipertensi, dan yang kita harapkan tentunya outcome pasien ke depannya, pasien-pasien hipertensi ini tidak ada jatuh kepada kondisi yang sudah mengalami komplikasi seperti stroke, serangan jantung, maupun gagal ginjal ya. Dan kualitas hidup pasien-pasien hipertensi kita harapkan jauh lebih baik. Terima kasih kepada Dr. Adelia Yasmin yang sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf kalau kami dari panitia ada yang kekurangan, kesalahan, buru-buru. Kita masih berbenah mungkin di Pokja juga, mudah-mudahan ke depannya acara seperti ini bisa kita kerjakan secara rutin untuk peningkatan keilmuan dan untuk sosialisasi juga kepada teman-teman kita di vaskes primer. Terima kasih buat peserta semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan dari panitia selama ini. Saya tutup acara webinar pagi ini dengan Pranama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam, dan salam sehat selalu ya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.